Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, tidak lupa mari kita menguatkan syukur kita, meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih sempat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kehidupan kita dengan usaha kita untuk sebenar-benarnya dalam bersyukur tersebut. Tidak lupa juga kita membaca salat untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita inginkan kita bisa bersama beliau ketika di alam akhirat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan kemarin tentang sujud, masih ada beberapa hal. Kita lanjutkan kaifiyah sujud dan nanti adalah bacaan sujud. Wa kana ya'muru bidzalika fayaqul. Beliau memerintahkan hal itu, yaitu memerintahkan untuk mengangkat lengan. Artinya ketika sujud lengan diangkat, tidak ditempelkan kepada tanah. Ini. Idza sajadta fadha kaffaik warfa mirfaqaik. Kalau engkau sujud, letakkanlah kedua telapakmu dan angkatlah kedua sikumu. Dan sikunya diangkat, ininya diangkat. Wa yaqul, beliau juga mengatakan i'tadilu fis sujud. Baguslah dalam sujud, tegaklah dalam sujud. Wala yafsud ahadukum dira'aihi imbisata al-qalb. Wa fi riwayah kama yafsutu al-qalb. Jangan sampai kalian menempelkan kedua lengannya sebagaimana penempelannya atau penempelan peletakan anjing, atau dalam riwayat sebagaimana anjing meletakkan kedua lengannya. Jadi jangan sampai ini diletakkan di tanah. Ini jangan sampai ini nempel di tanah. Diletakkan di sini telapaknya saja, kemudian ininya dia diangkat. Wa fi lafdin akhar, haditsin akhar, di lafaz yang lain, di hadis yang lain, wala yaftarishu ahadukum dira'aihi ibtirashal kalb. Janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan kedua lengannya
sebagaimana anjing. Wa kana yaqulu la tafsud dira'aik fasatas sabu. Jangan engkau letakkan kedua lenganmu, jadi letakkan kedua telapak saja, sebagaimana peletakannya binatang buas. Wadaim ala rohatik, bertumpulah pada telapakmu. Jadi yang digunakan bertumpu telapak, bukan bertumpu pada lengan atau siku. Bukan siku yang digunakan untuk bertumpu. Bertumpulah, topanglah dengan kedua telapakmu. Watajafa andab aik, jauhkan kedua sikumu, kedua lenganmu, jauhkan. Artinya jauhkan kanan kiri dan ke atas. Jauhkan dari tanah, jauhkan dari lambung, ke kanan ke kiri. Fa innaka idza fa'alta dzalika, kalau kamu lakukan hal itu, sajada kullu adwin minka ma'ak, telah sujud seluruh anggota badan bersamamu. Jadi ketika kita melakukan sujud yang benar, maka dianggap semuanya telah melakukan sujud dari anggota-anggota badan tersebut. Ini melengkapi penjelasan sebelumnya tentang kaifiyah sujud. Beliau menjelaskan selanjutnya wujubu tuma'ninati fis sujud. Wajibnya tuma'ninah fis sujud. Dan ini sudah sering kita singgung. Sudah kita singgung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmami ruku'i was sujud. Beliau memerintahkan sempurna, bagus ketika ruku' dan ketika sujud. Beliau memerintahkan menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa yatribu liman la yaf'alu dzalika, dan memberikan permisalan. Jadi memberikan permisalan, disepertikan orang yang tidak melakukan seperti itu, yang enggak rukuk dengan tenang, langsung bangkit lagi, baru merunduk, baru bangkit lagi, atau baru meletakkan kepalanya di tempat sujud langsung bangkit dengan cepat. Beliau memisalkan mislul ja'i, orang yang lapar, ya'kulu tamroh wa tamrotain. Ya, kalau orang nggak lapar makan satu kurma mungkin lama, dua kurma lama. Kalau nggak lapar, orang lapar tuh makan cepat. Berarti sujud tersebut dianggap cepat, dan juga dianggap karena satu kurma, dua kurma kan nggak akan ngenyangkan wong lapar. Nah, jadi dua, cepatnya cepat, dan itu cepat berarti jangan. Itu nggak ngenyangkan, nggak ada gunanya gitu. La tughniyani anhu syai'a. Jadi tidak bisa melegakan, nggak bisa mencukupi. Istilahnya hampir-hampir nggak ada gunanya, nggak ada efeknya gitu loh. Jadi orang yang sujud cepat tuh seolah-olah efeknya nggak ada. Sebagian orang lapar, makan dua kurma, satu kurma. Kalau sedang kenyang tidak masalah. Tapi orang yang lapar tentunya makan satu kurma, dua kurma tidak akan kenyang. Wa kana yaqulu fi innahu min aswa'in nasi sariqah. Orang seperti itu yang terjelek dari manusia dalam mencuri. Jadi mencuri yang terjelek itu mencuri dalam sholat. Apa gunanya wong ibadah kok mencuri? Apa yang bisa dinikmati dari pencurian tersebut? Apa untungnya? Bahkan bahaya sekali, karena sepertinya mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yahkumu bi butlani sholati ma la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud.
Dan beliau menghukumi batalnya, tidak sahnya sholat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud. Jadi benar-benar rukuk tenang, sujud tenang. Ini kama sabaqa tafsiluhu fir ruku', sebagaimana telah terdahulu rinciannya ketika membahas tentang ruku'. Wa umira atau wa amara al-musi'a sholatahu bil itmi'nan. Beliau juga memerintahkan orang yang jelek sholatnya untuk tumakninah bisujudi, ketika sujud. Kama taqaddama fi awalil bab, ketika sebagaimana telah terdahulu di awal-awal bab. Ini ada orang sholatnya cepat, dihukumi batal oleh Rasulullah, di antaranya karena tidak tumakninah. Akhirnya diajari Rasulullah cara sholat yang benar, di antaranya dengan tumakninah. Baik, pembahasan selanjutnya adkarus sujud. Adkarus sujud, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dibaca ketika sujud. Wa kana yaqulu fi hadha rukni anwa'an minal adkari wal ad'iyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di rukun ini, sujud termasuk rukun. Berarti kalau orang kurang sujudnya, tidak bisa cukup dengan sujud sawi, tidak, harus rukun tersebut dilakukan. Jadi ketika orang tiba-tiba habis sujud sekali langsung tasyahud akhir, maka dia kurang 2 rukun, yaitu duduk di antara 2 sujud dan sujud. Maka tidak dicukupi dengan sujud sahwi saja, tidak. Hendaknya dia melakukan sujud dan duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud sahwi. Rukun ini enggak boleh ditinggalkan meskipun lupa. Kalau lupa enggak sah, kecuali harus menggantinya. Tidak harus mengulang, tidak, tapi harus mengganti atau melakukannya. Harus melakukannya. Beberapa macam dari zikir. Jadi beliau membaca dalam rukun ini, yaitu rukun sujud ini, untuk membaca beberapa bacaan. Tarotan hadza wa tarotan hadza. Kadang ini, kadang itu. Ini. Al-awwalu, yang pertama, subhana rabbiyal a'la. Salasa marrat. Baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Jadi maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan tentunya tidak boleh dibaca dengan bahasa Indonesia. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Misal yang lebih kuat dari pendapat ulama tidak diperkenankan. Meskipun kita dianjurkan untuk mengetahui maknanya. Baik. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min dzalik. Dan terkadang lebih dari itu. Jadi tidak hanya 3 kali. Ya mungkin lebih yang jelas. Boleh dilebihkan. Ini. Wa balagha fi tikrariha maratan fi sholatil lail. Dan terkadang sampai berlebihan dalam mengulangnya, diulang sangat banyak sekali. Di sholatil lail, ketika sholat malam. Dan memang demikian, sholat malam baik sendiri atau jamaah agak longgar. Karena ketika sendiri ya terserah kita panjang atau pendek. Kalau ketika jamaah, orang tidak wajib ikut kalau sholat malam.
Jadi kita perpanjang, kalau nggak setuju dia bisa pindah ke tempat yang lainnya, atau nggak jamaah juga tidak apa-apa. Meskipun dalam hal ini ketika sholat wajib kita dilarang terlalu lama, karena orang harus ikut. Orang diwajibkan datang, orang diwajibkan berjamaah, maka jangan panjang-panjang. Namun ketika sholat malam, orang kan tidak harus ikut. Demikian ketika sholat sendiri nggak masalah. Namun kebiasaan manusia terbalik. Ketika ada orang itu agak lama, sendiri itu cepat. Ini menunjukkan kepada kita lemahnya iman kita. Jadi masih adanya pengaruh yang lebih pada kita, pengaruh dari manusia-manusia, dari urusan-urusan dunia. Meskipun sering kita katakan pula kalau yang pengaruh itu tidak besar, tidak mengapa, wajar. Wajar kalau Anda mau dites, Anda persiapan. Wajar kalau Anda mau ngimami, Anda murojaah lebih. Namun yang disayangkan ketika kalau nggak ngimami, nggak pernah murojaah, ketika nggak ada tes, nggak mau belajar, ini yang sangat disayangkan. Demikian juga wajar kalau sholat sendiri agak beda dengan jamaah. Jamaah mau cepat nanti, oh kasihan jamaahku. Kalau sendiri kan ya yang rugi kita tok. Jadi tidak ada orang tua, kita masih kuat. Intinya kulit kita agak cepat daripada sholat banyak orang itu wajar, tapi jangan berlebihan. Ketika sendiri benar-benar nggak perhatian sampai nggak tumak ninah. Ketika ada orang, masya Allah, ini terlarang. Tapi kadang-kadang beliau mengulangi berlebihan, tidak hanya sedikit. Hatta kana sujudu qoriban min qiyamih, sampai sujudnya itu mirip dengan berdirinya. Wa kana qara'a fihi, pada saat itu beliau membaca salasa suwarin minat tiwal, membaca 3 surat yang panjang. Al-Baqarah, wan Nisa, wa Ali Imran. Baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Sujudnya hampir mirip dengan berdirinya. Berdirinya membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Yatakhallaluha du'aun wastighfarun. Sedang bacanya juga tidak langsung baca ayat nyambung ayat, enggak, diselingi dengan doa ketika melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga. Kemudian juga istighfar. Jadi diiringi dengan, diselingi bacaan Rasulullah dengan banyak istighfar, doa dan lain sebagainya. Sudah bacaannya panjang, 3 surat yang panjang, diiringi dengan yang lainnya, enggak murni bacaan saja. Ada doa-doa. Ketika membaca Quran itu dianjurkan berdoa. Misalkan sabbihisma rabbikal a'la, dianjurkan subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbik, fasabbih, sabbihisma rabbikal a'la contoh. Fasabbih bihamdi rabbika misalkan, atau yang lainnya. Yang jelas dianjurkan untuk menyelingi dengan zikir dan doa. Kama sabaqa fi sholatil lail, sebagaimana telah lalu penjelasan bacaan ketika sholat malam. Sanian, ini sebagian ulama mengatakan sanian 1 dan 2, yang khusus 1 ini dibaca terus, kemudian ditambahi yang lainnya. Meskipun juga ada yang mengatakan kalau didobel-dobel tidak bagus, ada yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam. Namun sebagian mengatakan apa, khusus ini baca subhana rabbiyal a'la baru berdoa dengan zikir yang lainnya. Nanti ada zikir yang lainnya. Namun juga tidak sedikit yang berpendapat diganti saja, tidak mengapa.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi tambahi wa bihamdi. Memang kita dengar ada beberapa ulama atau cendekiawan atau kita pernah mendengar juga melemahkan hadis tambahan wa bihamdi. Namun banyak sekali yang menguatkannya, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salasan juga 3 kali. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala pujian baginya. Baik, kemudian salisan dzikir yang lainnya, bacaan yang lainnya yang bisa kita baca. Subuhun Qudusun, ini Rabbul malaikati warruh. Ini semuanya adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuhun, ya, maha suci, tidak punya kekurangan. Jadi Allah itu maha suci, tidak punya kekurangan. Al-Quddus, Al-Mubarak, penuh berkah. Jadi tidak punya kekurangan, penuh dengan keberkahan, kebaikan, kelebihan, kesempurnaan. Subuhun Qudusun Rabbul malaikati warruh, Rabbnya malaikat dan Rabbnya ar-ruh, Jibril alaihissalam. Disebutkannya Jibril setelah malaikat berarti penggabungan yang khusus kepada yang lebih umum. Karena Jibril sendiri termasuk malaikat, disebutkannya untuk keistimewaan. Jadi dalam bahasa mereka biasa seperti itu, disebutkan umum dulu baru khusus. Seperti ini, Rabbul malaikati warruh. Namun kadang nanti dibalik, disebutkan khusus dulu baru umum. Misalkan langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Langit dan bumi kan khusus, seluruh makhluknya lebih umum di belakang. Kalau ini yang umum di depan, biasa, tidak mengapa. Rabi'an, yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdik, dan segala pujian bagimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa kana yuksiru minhu fi ruku'i wa sujudi yata'awwalul Qur'ana. Beliau memperbanyak bacaan tersebut, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ketika ruku' dan sujudnya. Ketika rukuk dan sujud membaca doa tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an, menafsirkan Quran, mempraktekkan Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Innahu kana tawwaba. Jadi menafsirkan atau mempraktekkan ayat tersebut, yaitu ayat idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wastaghfir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini istighfar. Ini khamisan, bacaan yang lainnya, Allahumma laka sajadtu, ya Allah aku kepadamu sujud, ya Allah untukmu aku sujud. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, percaya. Dan iman kepada Allah sering dijelaskan oleh ulama. Iman
biwujudihi, adanya Allah yang bisa kita lihat dengan atau kita bisa terima dengan nalar, dalil. Tidak mungkin apa-apa yang di dunia tanpa pencipta. Allah itu ada. Kemudian warububiyatih, rububiyahnya, kita iman kepada Allah dengan rububiyahnya. Jangan sampai meyakini ada yang bisa mengatur rezeki selain Allah, bisa meningkatkan posisi di masyarakat, kepangkatan kecuali Allah. Tu'izu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan yang kau kehendaki dan menghinakan yang kau kehendaki. Tarzuqu man tasya, beri rezeki engkau kepada yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di antaranya juga di tangan engkau lah ke seluruh kebaikan. Dari rububiyah Allah, jangan sampai mengatakan atau meyakini ada selain Allah yang bisa melakukannya, baik dinamakan dewa atau dinamakan dewi atau dinamakan yang lainnya. Yang jelas tidak boleh meyakini selain Allah punya rububiyah. Ini baik dinamakan dewa atau dinamakan yang lainnya tidak benar. Kita harus meyakini hanya Allah lah yang berhak dikatakan mencipta, diyakini memberi rezeki, diyakini menghidupkan, mematikan, diyakini mengatur alam semesta. Tidak boleh ada keyakinan selainnya. Ini. Kemudian setelah itu uluhiyah. Kita harus yakin yang berhak disembah cuma Dia. Karena yang memiliki rububiyah lah yang berhak disembah. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Kalau sudah meyakini Allah segala-galanya, pencipta, pemberi rezeki, pengatur, maka kenapa kita tidak beribadah kepadanya saja? Kok sampai kita beribadah kepada yang lainnya? Kemudian asma wa sifah, kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat yang Allah berikan kepada dirinya secara langsung di kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Kita percaya, tidak usah kita akal-akal, tidak usah ditolak. Karena Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya. Dia memberitahukan apa-apa kita terima. Dan insya Allah sering kita dengar atau kita programkan di televisi kita ini pemahaman-pemahaman semacam itu oleh asatidz yang lainnya. Tidak mengapa kita menyinggung sedikit. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku menyerah, tunduk. Dan hendaknya ketundukan kita ketundukan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Di antara makna sempurna, kalau kita punya kebiasaan secara pribadi atau kebiasaan secara bersama-sama, yaitu adat, biasa kita sebut adat, termasuk makna masuk Islam secara sempurna. Kalau adat tidak sesuai dengan syariat, harus ditinggalkan. Jadi adat apapun yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Mari kita mengadatkan syariat ini, membiasakan syariat ini. Adat apapun, baik adat masalah apa istilahnya agak masalah sakral gitu, adatnya sini nyembelih di laut, ya, tinggalkan, karena tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Adatnya
ini ngasih ini itu di tempat tertentu sesajen, baik berupa bunga-bunga atau yang lainnya, yang kita tinggalkan. Adatnya kalau lewat tempat gawat, amit mbah, maaf mbah jangan ganggu saya mbah, dianggap mbahnya, nenek moyangnya. Ini adat seperti itu. Atau adat-adat yang berupa maksiat, contohnya jadi temanten. Sebagian adat temanten membuka aurat, terutama bagi wanita. Ini terkadang kalau laki-laki auratnya kan longgar, jadi pakaian adat manapun kalau laki-laki itu nggak masalah, kecuali adat yang terlalu primitif mungkin ya, yang pakai celana terlalu kecil mirip celana dalam saja, itu mungkin ya terlarang juga. Namun secara umum kebanyakan adalah wanita, karena aurat wanita adalah lebih banyak daripada laki-laki. Karena memang demikianlah Islam, agama yang bagus, yang sempurna. Allah mengetahui kalau wanita ini pakainya terlalu bebas menimbulkan kerusakan. Kalau laki-laki tidak terlalu. Ini lagi termasuk makna kepada Allah kita menyerahkan diri masuk Islam secara sempurna. Di antara maknanya meninggalkan adat yang bertentangan dengan syariat. Adatnya kalau makan itu tangan kanan kiri, entah megangi kerupuk, entah garpu, entah apa. Adatnya makannya tangan kanan kiri sudah. Biasa kalau makan itu mesti ada sendok dan garpu. Tidak mengapa aslinya penggunaan tangan kiri kalau untuk cuma ngiris, untuk mendekatkan, mengatur, masukkan ke sendok, atau megangi apa, megangi piring, tangan makan, tidak mengapa. Tapi kalau tak ini sampai kiri ini ke sini, ini yang terlarang. Adatnya makan sambil berdiri. Sebagian tempat acara itu makan nggak ada tempat duduk. Katanya ya, keren. Rasulullah menganjurkan untuk makan secara duduk tentunya. Karena Rasulullah melarang minum sambil berdiri, apalagi makan. Meskipun ada riwayat beberapa hal minum berdiri dibolehkan dalam kondisi tertentu. Contohnya Rasulullah ketika musim haji ramai sekali berdesak-desaan, nggak duduk karena repot mungkin. Yang jelas adat makan kanan kiri, terutama tangan kiri ikut makan, maka hendaknya kita hindari. Adat bersalam-salaman, tidak melihat lawan jenis. Ya, kita bersalam-salaman tidak mengapa, bagus. Tidaklah dua orang muslim ketemu saling bersalaman kecuali dosanya akan runtuh, akan hilang, akan terlepas darinya. Ini jadi ketika kita bersalaman, kita lepas, dosanya ikut hilang. Tapi tentunya tidak bebas sebagaimana bebasnya orang laki-laki perempuan saling bersalaman, padahal bukan mahramnya, bukan bapaknya, bukan kakaknya, orang lain. Rasul mengatakan daripada menyentuh wanita yang gak halal, lebih baik ditusuk jarum besi di kepalanya, dipaku besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Adat seperti itu. Adat sungkem yang berlebihan, jadi sungkemnya sampai merunduk berlebihan. Rasulullah ditanya para sahabat, apakah kalau kami bertemu itu menundukkan badan? Jangan. Memeluknya pun jangan. Menjabatnya iya, jabatan tangan biasa sudah. Memeluk kenapa dilarang? Maksudnya larang ini ketika sering. Ketika sekali dua kali tidak mengapa. Kenapa? Sekali lagi agama kita agama yang sempurna. Termasuk penyebab homo, penyebab lesbi mungkin seperti itu. Lalu sering berangkulan, berpelukan. Ini mungkin salah satu sebabnya. Maka kita dilarang terlalu sering kalau masalah itu. Adapun berjabat tangan tentunya tidak mengapa. Kembali, jadi sekali lagi termasuk makna
masuk Islam secara sempurna, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, adalah kita meninggalkan seluruh tradisi yang tidak sesuai dengan agama kita, dengan syariat kita. Adapun tradisi-tradisi yang bagus, maka tidak mengapa. Apalagi kalau tradisi yang bagus itu ya memang dianjurkan oleh Islam. Contohnya musyawarah, wa amruhum syura bainahum, dan mereka itu dalam urusannya musyawarah. Walaka aslamtu tadi, wa anta rabbi, kembali, dan engkau Rabbku. Sajada wajhiya lillati khalaqahu. Ini mirip sujud tilawah. Karena dan memang sujud tilawah juga boleh membaca sujud-sujud biasa ini. Ini sujud tilawah itu boleh membaca sujud-sujud biasa ini. Sajada wajhiya lillati khalaqah. Jadi sujud wajahku kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Wasawwarah, dan membentuknya. Dan Allah itu maha besar, membentuk wajah jutaan manusia, enggak ada yang sama. Tidak akan mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Membentuk jutaan manusia meskipun kembar itu ada bedanya. Bayangkan kalau membuat 5 beda, 100 beda, mungkin kita berpikir ini enggak istimewa. Tapi jutaan miliaran manusia enggak ada yang sama. Ini. Jadi yang membentuknya siapa? Allah. Tapi memang Allah itu maha segala-galanya. Fa'ahsana suwarah, memperbaiki bentuknya. Secara umum bentuk wajah manusia baik. Mulutnya ditutup dengan 2 bibir. Lisanu wa syafatain, lidah ada 2 bibir. Kalau nggak ada 2 bibir kacau. Selain tidak indah, juga banyak kotoran yang masuk. Matanya ada alisnya, ada idepnya, bulu mata, idep, alis apa ini namanya? Ini semuanya kesempurnaan Allah yang membaguskan bentuknya. Hidungnya ke bawah, tidak ke atas. Giginya macam-macam. Ada gigi taring, kuat, karena kita mungkin perlu makan daging, perlu gigi yang kuat. Yang depan gigi seri rata, biar ganteng, biar cantik. Demikian seterusnya, intinya Allah maha sempurna, memperbaiki penciptaannya. Wasyaqa sam'ahu wa basarahu, membuka pendengaran dan penglihatan, jadi bisa melihat dan bisa mendengar. Allah lah yang membukanya, yang membuat mendengar dan melihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, maha berkah Allah, sebaik-baik pencipta, sesempurna pencipta. Sadisan, yang keenam, termasuk bacaan sujud yang lainnya, Allahumma gfirli dzambi kullah. Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampuni aku seluruhnya dosaku. Ya Allah, ampuni untukku dosaku seluruhnya. Ini wadhiqah, yang kecil-kecil, yang jelimet-jelimet, wajillah, yang besar atau yang nampak, yang tersembunyi dan yang nampak, atau yang kecil dan yang besar. Wa awwalah wa akhirah, yang dulu-dulu dan yang belakangan-belakangan. Wa alaniyatah, yang kelihatan, wa sirrah, dan yang tersembunyi. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Wa diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Diminta diampuni dosa-dosanya, baik diqqah yang kecil-kecil atau yang besar, yang awal dan yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang diketahui orang dan tidak diketahui orang. Sabian, yang ketujuh,
sajadalaka sawadi wa khayali. Ini sujud tunduk kepadamu sawadi, pikiranku, otakku, wa khayali dan khayal, khayala, angan-anganku. Jadi pikiranku dan angan-anganku tunduk sujud kepadamu. Amana bika fuadi, dan hatiku beriman kepadamu. Pikiranku tunduk kepadamu, hatiku beriman kepadamu. Abu bi nikmatika alai, aku mengakui seluruh nikmatmu untukku. Dan demikianlah hendaknya kita mengakui, dan setelah mengakui hendaknya kita anggap. Karena kadang-kadang termasuk kesalahan orang kalau sering mendapatkan kenikmatan itu tidak terasa lagi. Bisa berjalan rasanya bukan nikmat. Bisa tidur katanya bukan nikmat. Bisa ngobrol, bisa mengungkapkan isi hati, bukan nikmat. Sudah jadi orang, katanya belum jadi orang besar. Sudah dikasih nikmat begitu banyak. Bisa kencing, bisa berak, bisa ini, bisa itu. Dari yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh kita membutuhkan hal tersebut. Kita bisa, tapi perasaan kadang-kadang dianggap sederhana. Karena makan tiap hari makanan ada, ya biasa saja. Demikian juga minuman, demikian juga yang lainnya. Ini kita harus mengakui nikmat Allah, dan ingatlah, anggaplah nikmat tersebut. Jangan diremehkan. Setelah itu sebut-sebutlah nikmat tersebut. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ada nikmat Rabbmu, maka sebutkanlah. Jangan lupa menyebut nikmat-nikmat Rabbmu. Kemudian juga gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kita niatkan kalau kita punya nikmat apapun, kita usahakan untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadai yadai, ini kedua tanganku. Wa ma janaitu ala nafsi, dan apa yang aku lakukan atau aku dolimi diriku sendiri. Jadi nikmat, karena kita banyak dolim, ternyata Allah tidak menghukum kita. Jadi aku mengaku nikmatmu kepadaku, dan ini kedua tanganku ini juga nikmat. Dan juga apa yang aku lakukan dari kesalahan untuk diriku sendiri, ternyata engkau banyak mengampuninya ya Allah. Berarti ini nikmat juga. Ini wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan yang banyak. Seandainya Allah mau menghukum kita dengan segala kesalahan kita, tentunya kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Tidak lepas dari hukuman. Jadi karena kita tidak mungkin memang lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak manusia ini salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik salah yang taubat. Jadi kita kalau tidak salah tidak mungkin. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, banyak ditutupi oleh Allah, dan kita berharap nanti ditutupinya juga. Allah menutupinya juga ketika kita menghadapnya. Sebagaimana dalam hadis terkenal sekali, ketika seorang hamba ditunjukkan kepadanya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kemudian ditanya, adakah yang tidak benar berita tersebut? Apakah ada yang kau sanggah? Tidak ya Rasul, ya Allah, semuanya benar. Memang itu kesalahanku semua. Dia berpikir akan binasa, akan hancur, akan celaka, akan sengsara. Namun Allah mengatakan, dulu di dunia aku ampuni, ya aku tutupi, dan sekarang aku ampuni.
Jadi sekarang aku ampuni untukmu. Yang dulunya aku tutupi, tidak diketahui orang. Maka ketika kita melakukan kesalahan ini itu tidak diketahui orang, mari kita berharap mudah-mudahan Allah juga mengampuni nanti ketika menghadapnya. Karena ketika menghadapnya tidak ada yang bisa tertutupi. Semuanya terlihat nyata. Dan Allah sebenarnya mampu kalau mau menghukum kita sewaktu-waktu. Namun Allah merahmati kita wa ya'fu an katsir, dan memaafkan banyak sekali. Demikian yang bisa dibacakan pada pagi hari ini. Beberapa zikir sujud masih ada beberapa, insya Allah ada masih beberapa 1, 2, 3 lagi, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.